Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Apoteker Niela. Di video kali ini kita akan membahas soal tes masuk apoteker bidang farmasi part 3. Di part 2, Apoteker Varia menjelaskan. Sekarang giliran saya. Kita langsung simak saja yuk. Soal nomor 21. Seorang mahasiswa melarutkan NaCl sebanyak 100 mg ke dalam 1 liter air. Berapakah kadar NaCl dalam larutan tersebut? Pilihannya A. 0,01%, B. 0,03%, C. 0,1%, D. 0,3%, E. 3%. Pembahasannya, NaCl yang dilarutkan yaitu sebanyak 100 mg. Nah, kita ubah dulu satuannya ke gram ya, 0,1 gram. Sedangkan volumenya yaitu 1 liter. Kita ubah dulu ke satuannya mililiter menjadi 1000 ml. Untuk menghitung kadar persentase NaCl dalam larutan tersebut, caranya adalah gram zat yang ditimbang dibagi volume larutannya dikali 100%, yaitu 0,1 gram dibagi 1000 ml dikali 100%, hasilnya 0,01%. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Soal nomor 22. Sediaan farmasi yang termasuk sediaan setengah padat antara lain kecuali pilihannya A. Unguenta, B. Krim, C. Losio, D. Pasta, E. Cerata. Pembahasannya, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar yang berdasarkan konsistensi salep terdiri dari unguenta, krim, pasta, cerata, dan jelly. Sedangkan losio adalah sediaan cair berupa suspensi yang ditujukan untuk pemakaian luar. Jadi jawabannya adalah C ya, losio. Soal nomor 23. Ekstraksi dengan soklet dengan berat bahan 20 gram setelah dilakukan ekstraksi 6 kali sirkulasi dan selesai didapatkan hasil ekstrak yang ditimbang di cawan penguap sebanyak 16,75 gram. Berat cawan sebelumnya 15,25 gram. Berapa rendaman ekstraksinya? Pilihannya A. 7,5%, B. 16,25%, C. 23,75%, D. 3,75%, E. 23,85%. Pembahasannya, untuk menghitung persentase rendemen yaitu caranya berat ekstrak kering dibagi berat serbuk kering dikali 100%. Jadi kita hitung dahulu ya ekstrak kering yang didapat, yaitu berat ekstrak yang ditimbang dikurangi berat cawan sebelumnya, yaitu 16,75 gram dikurangi 15,25 gram. Nah, kita masukkan ke rumus persentase rendemen, yaitu tinggal membaginya dengan berat serbuk kering dikali 100%. Berat serbuk kering yang terdapat tadi 20 gram ya. Setelah dikalikan 100%, hasilnya menjadi 7,5%. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, 7,5%. Soal nomor 24. Salep berlemak yang mengandung persentase lilin atau wax yang tinggi sehingga konsistensinya lebih keras atau seratum labial. Pilihannya adalah A. Unguenta, B. Krim, C. Pasta, D. Cerata, E. Jelly. Untuk pembahasannya, kita ingat kembali ya teman-teman pengertian dari masing-masing pengertian sediaan semi padat, yaitu pilihan yang pertama unguenta. Unguenta adalah salep yang memiliki konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa, tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Pilihan yang kedua, krim. Krim adalah salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit, suatu tipe yang dapat dicuci dengan air. Pilihan ketiga, pasta. Salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat atau serbuk, berupa suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi. Pilihan keempat, cerata, yaitu salep berlemak yang mengandung persentase lilin atau wax yang tinggi sehingga konsistensinya lebih keras. Pilihan kelima, jelly, yaitu salep yang lebih halus, umumnya cair, dan sedikit mengandung atau tidak mengandung mukosa sebagai pelicin atau basis. Biasanya berupa campuran sederhana yang terdiri dari minyak dan lemak dengan titik lebur rendah. Jadi, jawabannya adalah ya teman-teman, cerata. Soal nomor 25.
Apoteker bagian R&D melakukan uji kadar tablet paracetamol 500 mg. Diketahui bobot dari 20 tablet adalah 14.000 mg. Berapakah bobot sampel yang ditimbang agar setara 100 mg paracetamol? Pilihannya adalah A. 100 mg, B. 120 mg, C. 140 mg, D. 160 mg, E. 180 mg. Untuk pembahasannya, kita sudah mengetahui berat tablet paracetamol, yaitu 500 mg. Sedangkan bobot 20 tablet yang diuji yaitu 14.000 mg. Yang ditanya adalah bobot sampel agar setara 100 mg. Untuk jawabannya, kita bisa cari dulu ya bobot satu tablet dari sampel uji, yaitu 14.000 mg dibagi 20 tablet, yaitu 700 mg ya dalam satu tabletnya. Nah, untuk menyetarakannya dengan 100 mg berarti dengan memasukkan sampel uji dibagi bobot paracetamol dikali 100 mg, yaitu dengan memasukkan sampel ujinya 700 mg dan bobot paracetamolnya 500 mg. Jadi, 700 mg dibagi 500 mg dikali 100 mg, hasilnya 140 mg. Jawabannya C ya teman-teman, 140 mg. Soal nomor 26. Sediaan farmasi yang pemberiannya dimasukkan dalam vagina adalah pilihannya A. Gargarisma, B. Porsio, C. Ovula, D. Suppositoria, E. Injeksi. Untuk pembahasannya, kita ingat kembali ya teman-teman pengertian dari masing-masing sediaan farmasi di atas. Pilihan yang pertama, Gargarisma. Gargarisma adalah obat kumur mulut yang sediaannya berupa larutan. Yang kedua, Porsio, yang artinya obat minum, merupakan bentuk sediaan larutan yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam atau per oral. Porsio juga dapat terbentuk suspensi atau emulsi. Pilihan ketiga, Ovula, adalah sediaan farmasi yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam vagina, biasanya untuk efek lokal. Pilihan keempat, Suppositoria, adalah sediaan farmasi yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam rektum, di mana massa suppositoria akan melebur, melarut, terdispersi, dan menunjukkan efek lokal atau sistemik. Pilihan yang kelima, injeksi, adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Suntikan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit atau selaput lilit. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, Ovula. Soal nomor 27. Apoteker di R&D melakukan uji kadar terhadap sirup paracetamol. Sebelum dianalisis, sampel diambil sebanyak 5 ml, ditambahkan dengan Aquades dalam labu ukur 100 ml, dan dicukupkan volumenya. Kemudian diambil 2 ml dan dicukupkan dengan Aquades dalam labu 50 ml. Berapa kali pengenceran yang terjadi? Pilihannya A. 200 kali, B. 300 kali, C. 400 kali, D. 500 kali, E. 600 kali. Pembahasannya, untuk mencari faktor pengenceran adalah jumlah volume dalam labu takar dibagi jumlah volume sampel. Jadi tinggal dibalik ya teman-teman, yaitu faktor pengenceran yang pertama 100 ml dibagi 5 ml sama dengan 20. Faktor pengenceran yang kedua 50 ml dibagi 2 ml yaitu 25. Jadi pengencerannya tinggal kita kali ya, 20 dikali 25 sama dengan 500 kali. Jawabannya adalah D ya. Soal nomor 28. Sampel urinnya sebaiknya digunakan untuk pemeriksaan tes kehamilan berdasarkan adanya HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Adalah jenis sampel. Pilihannya A. Urin sewaktu, B. Urin 24 jam, C. Urin postprandial, D. Urin 2 gelas, E. Urin pagi. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk urin sewaktu. Urin sewaktu adalah urin yang dikeluarkan sewaktu-waktu untuk pemeriksaan screening, pemeriksaan kualitatif, biasa digunakan untuk pemeriksaan rutin. Untuk urin 24 jam. Urin 24 jam adalah urin yang ditampung terpisah-pisah dalam beberapa botol dengan maksud tertentu dan dapat dilakukan pada penderita diabetes mellitus untuk melihat banyaknya glukosa yang dikeluarkan dari makanan yang dimakan. Untuk urin postprandial.
Urin postprandial merupakan urin yang pertama kali dilepaskan 1-3 jam sehabis makan ini berguna untuk pemeriksaan terhadap glukosuria. Lalu, urin 2 gelas, yaitu urin yang diperoleh dengan cara gelas pertama menggunakan pancaran urin awal 50-75. Lalu gelas yang kedua adalah sisanya untuk mengetahui lokasi kelainan saluran kemih. Sedangkan urin pagi adalah urin pertama-tama yang dikeluarkan pada pagi hari setelah bangun tidur. Urin ini lebih pekat, cenderung mengandung konsentrasi tinggi human chorionic gonadotropin dari urin yang dikeluarkan di siang hari. Jadi, baik untuk pemeriksaan sedimen, berat jenis, dan tes kehamilan berdasarkan HCG. Jadi, jawabannya adalah ya teman-teman, urin pagi. Soal nomor 29. Pada pengembangan produk di bagian R&D, amilum merupakan salah satu bahan pembantu, dapat digunakan sebagai pengikat. Amilum terdiri atas amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah polisakarida yang terdiri atas pilihannya: A. Polimer alfa D-glukosa, B. Polimer beta D-glukosa, C. Polimer maltosa, D. Polimer salobiosa, E. Polimer beta D-fruktosa. Pembahasannya, kita lihat ya teman-teman, mengingat kembali struktur dari amilosa, yaitu struktur yang berikatan dengan alfa D-glukosa pada ikatan 1,4 alfa. Perlu diingat lagi ya, karbon alfa yaitu karbon melekat pada posisi pertama atau alfa. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Soal nomor 30. Pada bagian quality control perlu dilakukan kualitatif dan kuantitatif pada senyawa acetaminophen. Dalam analisa perlu memahami gugus fungsional yang membantu dalam analisa secara kimia. Berdasarkan struktur acetaminophen merupakan jenis senyawa A. Halida asam, B. Anhidra asam, C. Ester, D. Amida, E. Asam karboksilat. Pembahasannya, struktur paracetamol terdiri dari sebuah cincin benzen yang tersubstitusi oleh gugus hidrosil atau OH dan atom nitrogen dari gugus amida yang berada pada posisi para 1,4, sehingga senyawa tersebut dinamai dengan para-acetaminophenol yang kemudian lebih dikenal dengan paracetamol. Jadi jawabannya adalah D. Amida. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Tunggu video kami selanjutnya di part 4. Terima kasih.